seorang menteri yang sederhana, yang tegas dan berani. Kami berbelasungkawa atas wafatnya beliau Bapak Jenderal Purnawirawan Riyamizat Triakudu. Semoga arwahnya diterima di sisinya, semua dosa diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Oke, matur nuwun Pak Jokowi. Oke, ayo jalan-jalan. Yuk jalan. Bentar, beres. Kita doakan Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi sehat selalu dan panjang umur. Bareng-bareng ya. Oh iya. Harus ini ngomong langsung boy. Halang-halangan. Gitu ya. Sudah kayak. Oke, tengok-tengok. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News bersama saya Kevin Pakan. Berikut merupakan visual terkini pemirsa di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta, di mana pemirsa rencananya Presiden Prabowo Subianto akan memberikan penghormatan terakhir pada mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Riyamizat Triakudu. Berdasarkan informasi yang kami terima pemirsa, rencananya nanti setelah dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto akan memimpin jalannya upacara persemayaman pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah dari mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Riyamizat Triakudu ini telah tiba tadi pada pukul 7 pagi di gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami peroleh pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan berikut Presiden Prabowo Subianto sudah keluar dari gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan akan segera menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Rombongan dari Presiden Prabowo Subianto telah bergerak keluar
keluar dari gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Purnawirawan Riyamiza Triakudu adalah seorang tokoh militer senior Indonesia yang wafat pada tanggal 31 Mei kemarin, pemirsa, di usia 76 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena sakit. Upacara penghormatan militer dan pemakaman akan diselenggarakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Berikut di Kementerian Pertahanan, pemirsa, rombongan dari Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin juga telah keluar dari gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Persiapan apa? Oh. Riyamiza dikenal, pemirsa, sebagai perwira tempur profesional dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi bagi pertahanan negara. Sebelumnya, pemirsa, jenazah mantan Menteri Pertahanan Riyamiza Triakudu tiba di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jenazah mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Riyamiza Triakudu tiba di kantor Kementerian Pertahanan sekitar pukul 7:30 pagi tadi. Presiden Prabowo Subianto akan atau sudah hadir tadi, pemirsa, di Kementerian Pertahanan sebelum jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Rencananya, pemirsa, rangkaian upacara penghormatan terakhir akan digelar sebelum jenazah dimakamkan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin acara dan mengantarkan jenazah mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Riyamiza Triakudu ke tempat istirahat terakhirnya. Sebelumnya, pemirsa, mantan Menteri Pertahanan Riyamiza Triakudu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari kemarin pada pukul 14:03 waktu Indonesia Barat. Almarhum wafat pada usia 76 tahun dan menghembuskan nafas terakhirnya saat menjalani perawatan di ruang kardiak ICU RSPAD. Sebelumnya, Riyamiza Triakudu menjalani perawatan intensif akibat kondisi kesehatannya yang menurun. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah almarhum dibawa ke ruang pemulasaran RSPAD sebelum disemayamkan di Rumah Duka Cikeas, Bogor. Pemirsa, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Riyamiza Triakudu merupakan tokoh senior di lingkungan TNI. Almarhum menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi di dunia militer hingga mencapai posisi strategis di tingkat nasional. Selatan pada 21 April 1950.
Almarhum menamatkan pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1974 atau satu angkatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ria Mizat Triakudu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Karir militernya terus bersinar mulai dari Kepala Staf Divisi 2 Kostrad pada 1996 hingga Pangdam Jaya pada tahun 1999 hingga 2000. Selanjutnya mendapat promosi sebagai Panglima Kostrad, lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo. Berbagai penghargaan diberikan kepada almarhum termasuk Kartika Eka Paksi Pratama, Yuda Dharma Naraya, hingga Dr. Honoris Causa Ilmu Pertahanan. Hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh hadirin yang hadir secara langsung Maya di Gedung Pancasila maupun yang tersambung via daring atau dalam jaringan secara virtual di pagi hari ini. Kita tentunya masih akan menyaksikan sesaat lagi rangkaian dari upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 akan segera dimulai. Kami mengimbau kepada seluruh hadirin yang hadir secara langsung di Gedung Pancasila untuk tetap berada di tempat masing-masing dan mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan tertib dan hikmat, termasuk bagi Anda yang tersambung dalam jaringan atau daring secara virtual. Dan demi kelancaran dan kehikmatan jalannya upacara, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang sudah ditentukan, menonaktifkan telepon genggam atau diatur dalam mode hening, serta tidak diperkenankan berlalu lalang sama proses upacara berlangsung. Mari bersama-sama kita sambut momentum kebangsaan ini dengan penuh rasa hormat dan khusyuk, tentunya dengan semangat persatuan dan cinta tanah air. Dan hadirin yang berbahagia, mari kita siapkan diri, sesaat lagi kita akan ikuti upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Pergi.